Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dengan background alam yang hijau ini ya Ustaz, di suasana di Markas Al-Ittihadnya Ustaz Ahmad Saifur Rahman, kita sempatkan untuk ngobrol dikit nih Ustaz. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada sedikit ganjalan saya ini Ustaz ya. Terlihat fenomena di tengah kita. Di satu sisi dikatakan bahwa adab itu sebelum ilmu, Ustaz. Kemudian di satu sisi dikatakan juga bahwa akidah itu adalah yang pertama dan utama. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya itu adab dulu atau akidah dulu tadi? Sebetulnya yang saya soroti di dalam permasalahan ini, sebagian orang yang selalu membenturkan antara adab dan akidah gitu kan. Seolah-olah kalau belajar akidah itu tidak mesti belajar adab gitu. Dalam artian akidah dulu, adab belakangan. Ada alasan sih sebetulnya sebagian orang yang berkata seperti itu, tetapi alasan yang mereka kemukakan disalahartikan atau disalahpahami. Atau dipahami tidak semestinya. Dengan alasan bahwa para nabi itu diutus, pertama kali yang mereka ajarkan adalah akidah gitu ya, ketauhidan. Hanya akan menjadi kesalahan yang fatal kalau kita mengatakan bahwa orang yang mengawali dakwah dengan adab itu adalah hizbi. Ada yang berkata seperti itu. Nah itu saya kira terlalu ekstrim juga ya kalau berpikir seperti itu. Yang menjadi salah itu adalah orang yang mempelajari adab dan mengabaikan akidah. Sebagaimana orang yang mempelajari akidah mengabaikan adab. Itu keliru. Gitu. Artinya apa? Sebetulnya dua hal ini bisa kita pelajari secara bersamaan. Jadi bisa bersamaan ya dipelajari Bisa. Ustaz ya? Walaupun betul Nabi mengajarkan akidah, tapi kita harus ingat, sebelum menjadi Nabi, jauh sebelum menjadi Nabi, beliau itu sudah punya gelar Al-Ahmi. Ya. Iya, jadi punya gelar kejujuran gitu. Bahwa orang-orang Arab ketika itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sosok yang bisa dipercaya. Kan tidak dipungkiri kan? Betul. Nah, jadi memang ini satu hal yang sering kali luput dari kita, seolah-olah kalau kita belajar akidah itu mengenyampingkan adab. Sehingga lahirlah penuntut-penuntut ilmu yang mungkin secara pengetahuan akidahnya luas, mendalam, tapi kemudian akhlak dan adabnya minim. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kita ambil contoh lah misalnya ketika Nabi menerima wahyu gitu ya. Nabi pulang kepada Khadijah dalam keadaan takut kan. Itu pertama kali menerima wahyu kan. Di Gua Hira itu. Kemudian Nabi mengatakan, selimuti aku, kata Nabi kepada istrinya. Dan Khadijah ketika itu bertanya ada apa. Kemudian Nabi menceritakan peristiwa di Gua Hira. Setelah itu Khadijah mengatakan apa? Wallah, demi Allah, kata Khadijah, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Kenapa? Innaka tasilur rahim. Engkau orang yang suka menyambung silaturahim, kan gitu. Kemudian tasdukul kalam, engkau orang yang suka jujur. Tukri abduyuf, engkau orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini kan akhlak. Ya, baru pertama diutus, belum menjadi rasul gitu ya, hanya baru menjadi nabi dengan iqra-nya itu. Kemudian mengadu kepada istrinya dan istrinya menyebutkan sifat-sifat akhlak yang mulia yang selama ini tersemat di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi berdakwah akidah, memang dari sebelum diangkat sudah menjadi punya Nabi pun akhlak yang mulia. sudah mulia. Iya. Jadi seharusnya kita berpikir bahwa akhlak mulia itu menjadi wasilah bagi sampainya dakwah akidah kita kepada orang lain. Ya, gitu. Masya Allah. Dan orang banyak masuk Islam itu karena akhlak Nabi kan. Ya. Sebagai contoh ini ilustrasi, ketika itu ada seorang Yahudi, Abdullah bin Salam. Nabi pertama kali datang ke Madinah ketika itu. Kemudian orang-orang mengerumuni beliau dan Abdullah bin Salam penasaran. Muhammad itu seperti apa? Kemudian aku ikut serta mengikuti orang-orang yang banyak itu untuk melihat wajah beliau. Dan ketika aku melihat wajahnya, aku dapati bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Gitu, kira-kira orang kalau lihat wajah kita apa yang terbayang? Itu baru lihat wajah Nabi doang. Lihat wajahnya gitu ya. Wajah orang, bukan wajah orang yang suka berdusta. Kemudian apa yang pertama kali diajarkan Nabi kepada orang Madinah ketika itu? Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam.
sebarkan salam. Wa'at imu ta'am, beri makan fakir miskin. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu billaili wan nasu qiyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Lihat, yang pertama kali diajarkan oleh Nabi kepada ahlul Madinah itu akhlak-akhlak yang mulia. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi mengatakan bahwa antara akidah dengan akhlak itu ada korelasi, ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Nabi mengatakan orang yang paling sempurna imannya, yang paling mulia akhlaknya. Berarti ada hubungan saja antara akidah dengan adab itu ya, saling jadi, berhubungan. Jadi janganlah kita kemudian mendikotomi antara akidah dengan akhlak. Itu inherent, menyatu gitu, bahwa akidah itu bagian dari akhlak juga sebetulnya. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sebetulnya tinggal ada pelurusan ini sajalah, pelurusan persepsi bahwa yang dimaksud dengan mengaji tauhid itu bukan berarti menyampingkan adab dan akhlak gitu. Jadi harus inherent kedua-duanya. Jadi jangan dibentur-benturkan lagi. Iya, nggak usah dibentur-benturkan. Adab dulu atau akidah dulu saja. Pelajari saja dua-duanya. Karena Nabi pun dulu ketika mendakwahkan akidah itu dengan akhlak yang mulia, sehingga orang tertarik untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz nih, sebuah pencerahan. Insya Allah adab jalan, akidah pun jalan Ustaz. Iya, Masya Allah. Betul. Tonton Ustaz. Sami-sami.